Enggak untuk Ini nggak ada jenis obatnya, Nggak ada, cuman original tulis tulisannya. original saja. Sama expired di belakangnya. Sama Gi, ada Gi. Syederlun Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Luxmawe mengungkap jaringan peredaran gelap tramadol yang diduga beroperasi sejak beberapa bulan terakhir di wilayah Aceh Utara. Polisi menangkap 2 tersangka dan menyita 500 pil tramadol beserta sejumlah handphone dan bukti transaksi. Kedua tersangka yang ditetapkan berinisial SI dan MS merupakan warga Kabupaten Aceh Utara. Kasareskrim Polres Luxmawe AKP Bustani menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi adanya pengiriman paket mencurigakan dari Pulau Jawa. Setelah dilakukan penyelidikan, tim penyidik memastikan paket tersebut telah tiba di sebuah jasa pengiriman di kawasan Batupat, Luxmawe pada 3 Februari 2026. Petugas yang menyamar sebagai pekerja jasa pengiriman kemudian menangkap SI usai ia mengambil paket tersebut sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemeriksaan terhadap paket itu menemukan 50 kemasan tramadol, masing-masing berisi 10 pil. Pengembangan dari keterangan SI mengungkap obat tersebut dikirim dari Bekasi oleh seorang warga Aceh. SI juga mengaku pernah menerima pengiriman 1.000 pil tramadol dari MS pada November dan Desember 2025. Berdasarkan pengembangan tersebut, MS berhasil diamankan di Aceh Utara pada malam hari tanggal yang sama sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tersangka dan barang bukti lalu dibawa ke Mapolres Luxmawe untuk proses hukum lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 435 junto 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. AKP Bustani menguraikan bahwa SI memasarkan tramadol di sejumlah wilayah Aceh Utara seperti Muara Batu dan Dewantara. Jadi pada tanggal 3 Februari, tepatnya di hari Selasa tahun 2026, kita yang diseniorkan di Satreskrim Polres Luxmawe membentuk tim, bahwa tim ini akan menjadi tugas bagaimana proses pengungkapan kasus yang kita terima dari masyarakat, jadi dari masyarakat Aceh yang berdomisili di luar Pulau Jawa. Kemudian kasus ini juga kita kembangkan bagaimana proses pengiriman yang ada di Pulau Jawa, kemudian proses pengirimannya sampai di Medan, Banda Aceh, kemudian sampai di Kota Luxmawe, kemudian sampai di sebuah jasa pengiriman yang bertempat di Desa Batupat, ya, Kecamatan Muara 1, Kota Luxmawe. Nah, karena ini memang jasa pengiriman ini yang membutuhkan waktu lebih cepat dalam proses pengungkapan, sehingga kita juga lebih cepat datang ke TKP atau sasaran. Jam 6 pagi di tanggal 3 kita sudah standby bersama anggota, karena kita khawatirkan takut karyawan-karyawan daripada jasa pengiriman lebih cepat mengambil sehingga bisa kabur atau bias terhadap barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Nah, kita tim juga melakukan undercover, ya, menjadi penyamaran sebagai karyawan daripada jasa pengiriman tersebut, sehingga kita harus berbaur, kemudian nama atau paket yang tertera nama si pengambil juga sudah kita mapping posisi terakhir dalam proses pengambilan. Kemudian pengambilan paket tersebut ternyata oleh terduga dilakukan bersama istrinya. Kemudian mendatangi seorang CS, kemudian pada saat itu juga kita dampingi, kemudian kita lakukan upaya penangkapan. Pada saat dilakukan pengambilan, kemudian kita membuka secara bersama-sama dan diakui oleh terduga adalah S, bahwa isinya adalah 500 butir tramadol. Kemudian kita interogasi awal, yang bersangkutan juga mengakui bahwa
barang itu dipesan dari warga Aceh yang berdomisili di Bekasi. Nah, jauh sebelumnya di bulan Desember 2025 juga yang bersangkutan sudah memesan tramadol sebanyak 1.000 butir. Jadi dari tersangka MS ya. Kemudian MS kita profilin juga, kita mapping pada saat tanggal 3 tersebut ternyata yang bersangkutan sudah 4-5 hari berada di Aceh. Kemudian pada jam 21.15 kita lakukan upaya penangkapan terhadap yang bersangkutan. Kemudian barang bukti yang ada sama tersangka S, kemudian tersangka MS kita giring dan kita bawa ke Polres Semawe, Satreskrim Polres Semawe untuk kita proses hukum lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya. Kedua tersangka saat ini dibidik dengan undang-undang apa nih, Pak? Baik, untuk penyangkaan pasal terhadap dua tersangka ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana setiap orang dilarang melakukan atau mengedar sediaan farmasi atau praktik kefarmasian yang tanpa izin. Tentunya pada barang ini atau tramadol ini menurut Undang-Undang Kesehatan itu dilarang karena dapat berakibat atau efek yang tidak bagus bagi kesehatan kita sendiri dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Hasil pemeriksaan awal terhadap tersangka sendiri itu sudah berapa lama dugaan praktek pengedaran tramadol yang dilakukan oleh tersangka dan sasarannya siapa? Tersangka sudah melakukan kegiatan ini menurut pengakuan hasil pemeriksaan itu lebih kurang 7-8 bulan. Jadi sasarannya adalah ada data-data di kita juga yang mungkin kita publish. Untuk komunitas yang pertama adalah petani kebun yang menjadi sasaran proses penjualan, kemudian ada remaja, dan lainnya komunitas lainnya yang berada di Kecamatan Dewantara, kemudian Nisam Antara, Nisam, Muara Batu dan sekitarnya. Mungkin himbauan sedikitnya kepada masyarakat supaya lebih peka dan berhati-hati dalam supaya tidak terlibat dalam mengkonsumsi tramadol yang tidak mendapatkan resep dari dokter mungkin. Ya baik, memang ini menjadi keunikan tersendiri terkait barang-barang yang sudah dilarang untuk diedarkan oleh setiap orang adalah masyarakat. Karena memang mempunyai efek negatif kerusakan bagi kesehatan kita sendiri bila konsumsi. Kemudian terkait dengan bagaimana proses peredaran, kemudian proses penjualan, kita mengimbau kalau ada praktik-praktik seperti ini hendaknya masyarakat melaporkan kepada kita ya agar terhindar dari proses konsumsi jenis obat yang bernama tramadol ya. Bila ada praktik demikian agar dilaporkan kepada Polsek, aparat penegak hukum terdekat, Polsek di kecamatan. Kemudian boleh juga meneruskan hubungan komunikasi ke 085277983031 adalah nomor kami sendiri yang segera kami tindaklanjuti bila ada praktek-praktek demikian. Karena dapat yang berakibat rusak terhadap generasi kita, terutama anak-anak apabila mereka tahu dan bagaimana nikmatnya konsumsi tramadol yang dapat halusinasi perasaan, pikiran dan lain-lain sehingga lupa dan tidak mengindahkan kaidah-kaidah etika baik dengan orang tua, kemudian seniornya, kemudian orang yang paling dihargainya. Ini sudah hilang apabila keseringan atau ketergantungan terhadap obat-obat ini. Karena obat ini juga ada zat adiktif ketergantungan apabila kita sering melakukan. Dari Loksmawe, Saiful Bahri, SerambiNews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.